Halo Tusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai buku baru yang saya dapatkan dari iPusnas yang berjudul Tips and Trick on Getting the Right Talent, karangan Michael Adrianto. Buku ini membahas mengenai perekrutan dan seleksi karyawan yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Sebelum proses rekrutmen berjalan, seorang rekruter harus memastikan 3 hal. Yang pertama adalah karakteristik organisasi, yang kedua adalah prasyarat jabatan, dan yang ketiga adalah kualifikasi dari kandidat yang dibutuhkan. 3 hal ini akan memainkan peranan penting pada saat kita melakukan seleksi. Karakteristik organisasi dapat dilihat dari adanya value dari organisasi tersebut, kemudian dari visi misi organisasi tersebut. Kita harus bisa menginternalisasi adanya value dari organisasi tersebut dan tujuan organisasi atau arahan organisasi ini untuk beberapa tahun ke depan, supaya kita bisa memprediksi kira-kira orang yang join di organisasi kita itu apakah sesuai dengan value yang kita butuhkan ataukah tidak. Hal yang kedua adalah prasyarat jabatannya. Prasyarat jabatannya ini meliputi mengenai ada beberapa hal, yaitu salah satunya adalah mengenai kompetensi inti, kompetensi teknis, dan ada juga kompetensi soft skill atau kompetensi non teknisnya. Kompetensi teknis ini sebetulnya bisa dipelajari. Jadi apabila kita memiliki kandidat-kandidat yang memang kurang secara kompetensi secara teknis, hal itu masih bisa dikembangkan seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya pengalaman kerja kandidat tersebut. Tetapi kompetensi soft skill atau kompetensi non teknis ini akan lebih sulit terbentuk karena ini sudah mengakar, atau biasanya kompetensi secara soft skill ini sudah melekat di kepribadiannya si kandidat, meliputi dari cara komunikasinya, kemudian juga attitude-nya dan hal-hal yang lain yang memberikan karakter dari kandidat tersebut. Jadi apabila dihadapkan oleh dua pilihan dengan kandidat yang kurang lebih memiliki kompetensi yang sama, mana yang kita bisa pilih? Tentunya kandidat yang memiliki kompetensi soft skill atau non teknis yang lebih baik daripada kandidat yang memiliki kompetensi atau kualifikasi dari teknisnya. Karena pembawaan kandidat, karakteristik kandidat itu lebih long term, kita tidak bisa mengubah. Artinya bagaimanapun kondisinya dia akan menampilkan karakteristik atau pembawaan yang memang konsisten, apa adanya, yang memang itu merupakan value dari kepribadiannya dia sendiri. Nah, hal yang ketiga dari proses melakukan seleksi karyawan itu sendiri adalah menentukan adanya kualifikasi kandidat. Kualifikasi kandidat ini meliputi pendidikan, usia, kesediaan untuk bekerja secara mobile, kemudian penempatan karyawan, lokasi domisilinya. Itu kualifikasi kandidat yang bisa kita jabarkan pada saat kita melakukan job post atau kita menerbitkan iklan ya. Selain ada juga tadi beberapa prasyarat jabatan yang kita mungkin bisa munculkan walaupun tidak terlalu secara spesifik. Nah, kemudian hal yang paling perlu juga diketahui oleh rekruter ataupun user adalah kandidat yang terbaik bisa jadi bukan kandidat yang kita perlukan di organisasi yang kita sekarang jalanin. Kandidat terbaik tentunya juga memiliki penawaran yang tinggi, kemudian juga preferensi, karena pada saat melakukan tawar-menawar ada harga jual dan harga belinya perusahaan itu sangat menentukan keberhasilan dari rekrutmen. Harga jual perusahaan itu adalah apa yang perusahaan ini miliki untuk kita tawarkan atau kita jual ke kandidat.
Jadi seorang rekruter itu harus bisa menjual perusahaannya, harus bisa membuat perusahaannya itu menarik di mata kandidat. Nah, kemudian ketika kita juga sudah menentukan targetnya dari kandidat yang kita sediakan atau dari kandidat yang kita cari, dan kita juga sudah memiliki harga jual tersebut, apakah kita juga bersedia untuk memberikan harga beli kepada kandidat tersebut? Apakah kita mampu untuk melakukan pembelian dalam tanda kutip pada kandidat tersebut? Dengan adanya negosiasi di benefit, dengan adanya negosiasi salary, kandidat yang kita miliki itu adalah kandidat yang sejatinya memang yang deal dengan berbagai prasyarat yang tadi saya sebutkan, yaitu kecocokan organisasi, kemudian juga kompetensi yang dimiliki, dan kandidat yang agree untuk bekerja di perusahaan kita, dan kandidat yang sesuai dengan daya beli perusahaan kita. Sebetulnya masih banyak pembahasan mengenai bagaimana cara, tips dan triknya di sisi rekrutmen sendiri, tetapi tidak di video kali ini karena sesinya terbatas. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam.